Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasanun nafsi bil hadi billadhi la yamut wa sama wa dafa'tukum as-su'a bila haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 4 ya, halaman 4. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Umum Yayasan Manasik Haji Nurul Haramain beserta para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon jemaah haji. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk memutalaah kitab manasik haji yang kemarin baru mukadimah ya. Sekarang masih ada pemula-pemulanya. Halaman 4 lagi. Kita terus ya, halaman 4. Jadi pesan Pak Haji tadi, jaga Bu sidik jarinya, nih jangan dirusak. Jadi mudah masuk dia jalan. Halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Seruan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ibadah haji. Jadi ibadah haji ini syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi beruntung kita terpanggil untuk ke sana tahun ini, insyaallah ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, takabul seruan untuk kita sahur, ya lah. Karena ini seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena syariatnya syariat Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim. Tiada ada seorang yang beribadah haji kecuali orang yang telah mendapat undangan Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Wa ma yablughu suwa. Aku Nabi Ibrahim hanya bisa menyampaikan, tapi ujian malaikat ma alaika illa balagh. Jadi kamu hanya menyampaikan aja, menyeru ya. Jadi sampaikan sampai menyeru. Jadi kita terpanggil dengan seruan Nabi Ibrahim tadi. Nanti kita baca terus ya. Kenapa maka ini seruan Nabi Ibrahim? Karena haji itu memang syariat yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu istrinya berapa? 2. Nah, Siti Sarah dengan Siti Hajar. Bapak-bapak nyebut 2 aja langsung. Ibu-ibu udah buat nyebut 2. Tadi dia kan 2. Ya. Jadi Siti Sarah ini sangat cantik. Nabi Ibrahim sangat gagah. Jasad Nabi Ibrahim itu ya zahirnya kayak apa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ganteng, jadi Nabi Ibrahim itu ganteng. Sarah juga cantik ya. Jadi ketika
ketika pergi ke Mesir, ada Raja Zalim. Di Mesir itu setiap istri orang yang bungas, raja itu ambil terus. Nah, jadi termasuk Siti Sarah dalam riwayat, ya, termasuk Siti Sarah. Tapi ketika raja hendak, singkat ceritanya, ketika raja hendak menjamah Siti Sarah, stroke raja. Minta doa kepada Siti Sarah sembuh. Setiap jamaah stroke lagi, minta doa sembuh. Stroke anak jamaah lagi. Sekali yang ketiga semuanya badan hanya bisa bicara saja lagi raja tadi. Minta maaf, minta doa. Saking takutnya raja tadi, maka dihadiahilah seorang wanita untuk sekarang, bukan untuk Ibrahim. Yakni namanya Hajar tadi. Nah, jadi Hajar ini sebagian riwayat ada mengatakan adalah budaknya daripada raja itu, tapi nanti diserahkan kepada Siti Sarah untuk membantu pekerjaan rumah tangga Sarah daripada istri Nabi Ibrahim. Ya, tapi Siti Sarah ini tidak punya anak sampai 60 tahun tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Maka Nabi Ibrahim ini hendak berhajat awal anak. Oleh Siti Sarah suruhlah menikahi Siti Hajar nih. Bininya nyuruh karena nggak ada punya anak. Itu ada alasan tidak punya anak bapak ya. Tidak punya anak. Ini terus sekaligus. Ya, jadi itu. Lalu menikah dengan Siti Sarah, beranaklah. Siapa namanya? Ismail alaihi salam. Bujur kisahnya gitu. Lalu diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim dari Palestina untuk datang ke Mekah, ya, yang tepatnya di Ka'bah sekarang. Dari Palestina ke Mekah pakai unta, pakai kuda, wallahu a'lam. Membawa Siti Hajar untuk ditinggal Siti Hajar dan putranya Ismail bayi tadi untuk tinggal di sana. Ya, Allah yang perintahnya. Rabbana askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu ayat itu. Ya Tuhan kami, ya, telah menempatkan oleh aku akan sebahagian daripada zuriatku. Siti Hajar masih di Palestina. Siti Sarah masih di Palestina. Hajar ini sebagian zuriatnya yang Ismail ditempatkan di tempat yang dimana tempat itu biwadin satu lembah ghairi dzi zar'in, di lembah itu tidak ada tanaman, tandus, tidak ada tanaman sama sekali. Sebagian di kitab itu mengatakan Jabal Abi Kubais, antara Jabal Abi Kubais itu ada nama Jabal Suwaidah. Sekarang ada lagi gunung itu, gunung ada lagi dulu, hilang ya. Nah itu di situ ditempatkan, di posisi Ka'bah itu, ditempatkan, sudah ditinggalkan. Ya. Jadi artinya apa? Sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu sudah ada Baitikal Muharram, sudah. Baitullah itu sudah ada. Jadi kalau kita sekarang kan siapa yang buat Ka'bah? Nabi Ibrahim ya. Karena ada apa namanya itu tapak Nabi Ibrahim, makam Nabi Ibrahim itu ada, bekas jejak Nabi Ibrahim itu ada di situ. Sekarang kalau ibu pergi ke Mekah di dekat pintu Ka'bah ada kasar dikit itu ada makam Ibrahim, itu bekas tapak Nabi Ibrahim itu dikekalkan oleh Allah. Ya, jadi yang membina Ka'bah itu Nabi Ibrahim pada mulanya sudah ada itu. Ya, ada. Waktu si Dindul sudah ke situ kan sudah ada tuh. Namanya tinggal pondasi lagi. Bakkah. Bakkah itu adalah pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam beserta putranya namanya Syis. Tulisannya ya. Jadi Nabi Adam sudah bikin Ka'bah tuh. Awan anaknya, anak Nabi Adam itu bukan Habil ya, ada yang lain Syis namanya itu yang membina Ka'bah di dunia. Yang sekarang Ka'bah itu dibina oleh Nabi Adam asalnya. Tapi ketika tsunami, ketika apa namanya itu kiamat sugra, tsunami yang luar biasa banget pada Aceh, tsunaminya, yang semua alam nih tenggelam zaman Nabi Nuh. Nah, maka Ka'bah yang dibina oleh Syis dan si Nabi Adam ini hancur, tinggal pondasi. Allah memerintahkan untuk kembali Ibrahim membangun Baitullah. Maka itulah perjuangan Nabi Ibrahim luar biasa. Membawa anaknya kecil, Siti Hajar suruh ditinggal di sana. Itulah dari Palestina Siti Hajar ditinggal. Langsung boleh. Setelah itu dititip situ tinggal. Apa kata Siti Hajar? Kenapa kau tinggalkan kami, hai Ibrahim?
menangis Siti Hajar. Nabi Ibrahim juga menangis, tidak berucap apa-apa, terus dia melihat air mata karena diperintah Allah. Jadi tinggal anak kecil, bayi, di sana tidak ada apa, tandus, air pun tidak ada, ditinggal di situ tuh. Ya, yang hanya ada pondasi kecil, bekas peninggalan Nabi Adam tadi, ditinggalkan di situ, menangis. Kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa kau tinggalkan kami? Udah itu yang ketiga, Allahu amaraka hada. Apakah Allah yang meminta ini, hai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menyahut, hanya mengangguk, menghadap, tidak menghadap ke sana, hanya mengangguk ini. Oh, ini Allah yang meminta. Izan la yulayyi'anha. Ujar siapa? Ujar Siti Sarah ya. Dalam Al-Qur'an itu dah. Kalau begitu ya, hai Ibrahim, ya pergilah. Pergilah kalau ini perintah Allah. Allah tidak akan mematikan kami. Allah menjamin hidup kami. Padahal tandus, ya. Nah, itu kisah. Lalu apa nama tadi? Air habis, ya. Si Nabi Ibrahim di tengah jalan berdoa Nabi Ibrahim dengan ayat. Saya catat ayatnya ya. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia ya tahwi ilaihim, terdorong untuk membantu keluargaku yang di sana. Padahal seperti manusia tidak ada, seorang manusia pun tidak ada di sana ya. Lalu orang Yaman yang dulu namanya di dalam Al-Quran itu adalah apa namanya itu Sabah itu negeri yang makmur, bubuhan apapun ada, sesayuran daerah situ ada, makmur. Tapi karena rakyatnya kubur, akhirnya dijadikan gersang Yaman tadi, yang Sabah yang di Al-Quran tadi kan. Lalu dia mencari tempat yang kabarnya di negeri Sam itu adalah subur. Maka rombongannya kaum Zurhum namanya, kaum Zurhum ini pergilah dia hendak mencari kehidupan di Sam, melalui Sam dari tempat dia tadi melalui Mekah. Ya, melalui Mekah sampai di sana rupanya ada burung, daerah Mekahnya ada burung, padahal tidak kelihatan tuh burung dan nampak tuh dalam tuh kan dilindungi bukit, di atas tuh ada burung, berarti ada burungnya, ada kehidupan nih, ada air. Lalu dua orang diutus daripada beberapa rombongan tadi, ratusan orang rombongannya kaum Zurhum nih, melihat di sana rupanya ada Siti Hajar dan Nabi Ismail, yang mana ketika Siti Hajar pergi ke di Bukit Safa, Bukit Marwah, pulang balik tuh cari air, di sana ada peta morgana sebawa air, ada pergi dia ke Bukit Safa. Itulah kelakuan kita sekarang yang nanti haji tuh ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 kali putaran. Rupanya di dekat apa namanya itu Tumit, kalau bahasa Bali Tumit ya, Nabi Ismail tuh ada mengalir air ya. Sebagian riwayat mengatakan itu bekas apa namanya kuda Nabi Ibrahim, tapi itu katanya tidak kuat, lemah. Sebagian riwayat itu hentakan Nabi Ismail. Ini juga ada mengatakan sebagian riwayat Allah mengutus mereka Jibril mengepakkan sayapnya sehingga keluar itu air. Nah, oleh Nabi Siti Hawa, zam itu bahasa Arab itu adalah bahasa Ibrani ya. Nah, bahasa orang Palestina, zam artinya kumpul, sehingga namanya sekarang zam. Nah, ini ibu zam. Lalu dibendung oleh Siti Hawa. Seandainya kali dibendung, kata Nabi, itu akan jadi lautan. Tapi dibendung oleh Siti Hawa dengan syariat ayat bendungnya ya. Ini jadilah zam, itu bermiliar-miliar orang yang minumnya, bermiliar-miliar orang yang memakainya. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang tidak kering itu air zam tadi. Nah, di situ ada burung, berarti ada kehidupan. Lalu suku Zurhum jadi datang ke sana melihat, ada, minta izin kepada Siti Hajar untuk juga berdiam di sana. Mereka ada ahli pertanian, ada ahli peternakan. Maka disitulah awal mula muncul Makkah tadi, ya, muncul Makkah. Sehingga Ismail dewasa, Nabi Ibrahim tetap di Palestina. Pada melihat Ismail sampai bakal melihatnya, saking kuatnya keyakinannya ya, menjalankan agama ini perintah Allah untuk dia kasih anak yang kita harus ini perintah Allah. Nah, Nabi Ismail tetap dan Nabi Ibrahim tetap di Palestina ya. Sudah Ismail dewasa, menikahlah dengan orang suku Zurhum tadi ya. Kabar menikah, datanglah si Ibrahim mengunjungi Ismail. Sampai di rumah Ismail bukan singgah kepada Siti Hajar, tapi ke Ismail dulu, singgah ke si Ismail.
Ke rumah, oh Ismail rupanya berburu. Berburunya Ismail ini berbulan-bulan berbalik. Nah, kadang ketemu, yang ditemunya adalah istrinya. Ujar ketok pintu, ujar itu siapa? Hai orang tua, saya Ibrahim namanya. Mana suamimu? Suami kami berburu. Bagaimana kehidupanmu? Kehidupan saya sekarang susah. Ini mengeluh keras semua istrinya si Ismail tadi. Nah, nanti kalau pulang suamimu pesan ya bahwa Ibrahim akan datang ke rumahmu mengasih kabar supaya ganti tiang pintu rumah supaya diganti. Nah, ya balik kamu ke Palestina, tidak singgah ke sini ke rumah Siti Hajar, balik ke Palestina. Sampai di balik si Ismail menghabarkan sang istri tadi. Tadi ada Ibrahim datang, dia pesan untuk mengganti tiang rumah. Oh, kata Ismail, itu adalah ayahku. Kata Ismail, itu adalah orang tuaku dari bayi. Ya, tidak pernah ketemu, tapi diceritakan Siti Hajar bahwa nama Ibrahim ini itu adalah ayah saya, kata si Ismail. Apa pesannya? Pesannya untuk mengganti tiang rumah. Artinya, ayahku untuk menyuruh memulangkan kau kepada orang tuamu. Nah, itu karena istrinya tadi tidak pandai bersyukur. Dia kisahnya ya, kisah. Lalu pulang. Rupanya datang lagi Ibrahim pada beberapa tahun berikutnya, ada lagi Ismail ini menikah. Ya, si Ismail ini pergi berburu pula rupanya. Ketemu istrinya, saya Ibrahim, apa kabar? Ini penuh dengan pujian, penuh kepada syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada mengeluh si istri yang kedua nih. Nah, jadi saya pesan kata Ibrahim, kalau Ismail pulang jangan diganti lagi tiang rumah. Dengan inilah dia pergi ke rumah Siti Hajar. Ya, Siti Hajar ke istrinya yang kedua tadi. Karena sudah cocok nih anaknya, cocok pulang ke Siti Hajar. Ya. Nah, di situ tahu bahwa Ibrahim ayahnya ada di Siti Hajar. Disitulah mulai Nabi Ibrahim ini dimimpikan untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, ini jadi sejarah itu deh pada kita lakukan kita. Ya. Papan di batuk ya. Nah, jadi disuruh mimpi tadi. Jadi saat ada ciri minas sabirin. Aku insyaallah 20 orang yang sabar itu jadi Ismail kita potong. Jadi situlah Nabi Ismail dan Ibrahim pergi ke Mina. Pergi ke Mina untuk melakukan sembelihan tadi. Putra yang tercinta tadi. Hanya ketahuan Bu, luar biasa. Pertama diuji oleh Allah, ditinggal di tempat yang tidak ada manusia. Ya, waktu bayi tidak ada manusia. Kedua, Nabi Ibrahim diuji lagi dengan putra kesayangannya nih untuk disembelih putranya. Pergi ke mana? Ke dekat Mina. Di situ ada 3 tempat. Yang mana di situ iblis menggoda, maka dilempar. Nah, itu kita lakukan nanti. Ya. Nah, itu sejarah itu. Tapi diganti dengan kibah. Singkat cerita, nah setelah pulang dari ujian tadilah mereka membangun sebuah Ka'bah yang dibina sekarang ini. Ya, nah setelah Ka'bah dijadikan, baru Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah memanggil manusia untuk melakukan ibadah haji sampai wayah ini. Inilah seorang Nabi Ibrahim kisahnya. Ya, lalu ada pertanyaan. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya? Karena setelah dia beberapa tahun kemudian usia 62 tahun, istrinya yang Tuhan tadi rupanya hamil dan melahirkan lagi, namanya adalah Nabi Ishak. Ya, Ishak ya. Ishak ini menurunkan nabi-nabi, terus Nabi Yusuf, Nabi Yakub, terus nabi-nabi. Tapi dari Nabi Ismail ini ada nabi-nabi, tapi turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya. Jadi penerus Ka'bah itu disuruh oleh Allah, gitu perjuangan nabi kita. Jadi berat. Jadi Nabi itu berat cobaannya. Kita mana bisa meninggalkan diri kita di tempat hutan lalu suruh. Nah, ada sanggup kita. Apalagi berat, ada sanggup kita. Luar biasa. Nah, sekarang kita melakukan ujian itu. Ujian kita kan seberapa nih? Naik ke sana berpastawat, bukan berunta. Ya, ini bukan teman-teman kan? Kayak lakukan itu kan? Ya. Nah, jadi kita luar biasa, kita mengikut jejak Nabi Ibrahim itu. Ibu beruntung sekali dari Nabi Ibrahim melakukan hal itu, ya. Tapi kita perjuangan,
habis duitku, aduh ya tenaga kurang, anak buat terus jaga kesehatan dan sebagainya. Tiba Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar tulang dari Palestina pakai kuda, ya di tempat itu gersang, tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan, ya. Nah ditinggalkan hanya air sedikit, tapi dijamin oleh Allah kehidupannya dengan keyakinan yang luar biasa, ya. Nah sampai di sana kita yang disembelih apa bu? Bukan anak, tapi adalah kambing, tapi adalah unta, ya korban di sana. Jadi tidak seberapa ya. Inilah sejarah seruan Nabi Ibrahim, ya. Nah itu kita baca sedikit ya. Nah itu ya. Wa adzim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Ya. Beritahukan oleh sekitar manusia sebagai undangan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu berjalan kaki kah, berpasawat kah dan sebagainya, dan di atas runggungan unta yang ringan badannya, yang datangnya itu dari segala jurusan pihak yang jauh, ya termasuk Indonesia. Ini panggilan Nabi Ibrahim, seruan Nabi Ibrahim alaihis salam, ya. Nah kaifiatnya menurut keterangan dalam tafsir Jalalain. Nah, ada tafsir Jalalain menjelaskan tentang tafsir daripada wa azim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan manusia dari puncak Jabal Abi Qubais. Ada mengatakan demikian, ada juga, ya. Ada mengatakan Nabi Ibrahim naik ke Ka'bah, ada juga, ya. Mudda'i itu orang yang memanggil, orang yang menyeru dengan ucapan wahai manusia, sungguh Tuhanmu telah membina sebuah rumah, yakni Baitullah, ya Ka'bah, Baitullah Ka'bah. Jadi gambar Ka'bahnya ada miniatur Ka'bah ada, ya Ka'bah. Nah nanti kayak petawabnya Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim kedua dengan putranya Ismail, ya. Ia telah mewajibkan atas kamu akan ibadah haji kepadanya. Maka oleh karena itu terimalah panggilan Tuhanmu itu. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sambil menengok kanan kiri, witan kulon udik, ya timur utara selatan. Nah sambil kita manggilnya, ya. Nah memanggilnya dan ilir. Maka dijawab panggilan itu oleh manusia yang telah ditentukan oleh Allah untuk ibadah haji. Jadi orang yang ibadah haji yang berangkat ke sana tuh sudah ditentukan, rupanya menjawab kita dulu, ya kita menjawab, ya. Jadi kalau kita kadang menjawab, ya kalau kita kadang menjawab ada ke sana jadi saya kira. Jadi walaupun kita sudah lunas, setelah sudah anak berangkat, ya belum lagi haji meninggal umpamanya, ya itu berarti kita jawab belum toh. Ya kalau sudah kita wukuf di Arafah, berarti sudah toh. Ya mudah-mudahan sampai wukuf, sampai tawaf ibadah, ya alhamdulillah ya. Nah jadi kalau udah berangkat kawan ada yang meninggal di gelombang dua tuh, ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Gelombang pertama di Madinah turunnya, gelombang kedua di Jeddah turunnya, ya. Gelombang pertama nih yang lebih dahuluan nih, ya di Madinah dulu dia ziarah ke makam Rasulullah dulu, arba'in dulu, sebanyak arba'in dulu, waktu dulu di sana, baru dia ke Mekah, ya. Nah di Madinah itu kalau kita ada panggilan bisa wafat di sana, ya kalau ada panggilan, nah belum selesai haji, ya. Nah jadi mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil di sana, amin ya rabbal alamin, ya. Nah padahal mereka itu masih diselbi ayah dan rahim ibunya, ya belum waktu kita masih diselbi ayah kita dan rahim ibu kita belum kita berwujud, rupanya kita menyahut waktu itu tuh. Ini keyakinan, ya tafsir Jalalain menjelaskan itu tuh. Jadi kalau kita berarti kita ada memanggil waktu diselbi ayah kita, ya di rahim ibu kita, ya. Nah itu dengan katanya apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya mudah-mudahan kita menyahut tuh panggilan tuh. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan orang yang pertama kali menjawabnya yaitu ahli Yaman. Maka tiada ada seorang yang melakukan ibadah haji dari sejak itu hingga hari kiamat kecuali orang yang telah menjawab panggilan tersebut. Barang siapa yang mengucapkan talbiyah satu kali, maka ia akan ibadah haji satu kali dan seterusnya.
kisahnya ya. Nah itu, jadi memang syariat Nabi Ibrahim kan itu kaitan di situ. Kayak kisah tadi ya, riwayat tadi. Insya Allah kayak itu kisahnya ya. Maka kita beruntung sekali ya, beruntung sekali kita terpanggil ke sana. Tapi ya jangan kita merasa menghilangkan daripada walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu kita niatkan karena Allah semuanya ya. Nah, jadi saudara-saudara kita ada yang melaksanakan haji ya, yang belum dapat panggilan atau meninggal belum sempat panggilan, ada fadilah-fadilah yang apabila dia lakukan sama dengan sembahyang di Masjidil Haram seperti tarawih itu kan, ada sebagainya. Nah, itu keutamaan juga ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita husnul khatimah, baik kita wafatnya nanti ya, apalagi kita disempatkan untuk menunaikan ibadah haji ini. Nah, itu kisah tentang seruan Nabi Ibrahim. Baru kita masuk nih. Ya, baru kita masuk. Al-haji wal umrah. Nah, ya, haji dan umrah. Jadi tiap-tiap orang haji pasti ada umrahnya. Ya, tiap-tiap orang haji pasti ada umrahnya, tapi kalau umrah belum tentu ada hajinya. Ya kan? Nah, haji wajib ada umrahnya. Bila umrahnya wajib dilakukan dahulu baru melaksanakan haji apa ngarannya? Tamattu. Ya. Haji dilakukan dahulu baru umrah wajibnya, kemudian haji apa namanya? Ifrad. Lalu dilakukan bersama-sama qiran. Nah, itu ya. Alhamdulillah itu ya. Nah, 3 macam ya. Nah, semuanya ada umrahnya. Ya. Umrah dahulu baru haji namanya ifrad. Haji dulu baru umrah namanya ifrad ya. Yang tadi tamattu, yang kedua ifrad. Bersamaan supaya singkat waktunya, itulah niatnya ya. Nah, nawaitul hajja wal umrata wa akramtu bihima lillahi ta'ala. Kedua itu sekalinya berniat tawaf ya, tapi itu dua ya, umrah ya. Nah, itu sa'i ya, sama juga tuh ya. Jadi kena sudah sampai kita wukuf di Arafah, terus kita Muzdalifah, terus di Mina ya. Nah, ibadah kita tahallul awal ya. Hanya kurang habiskan jumrah, anak ambil nafar awal kah, nafar sani kah, hanya pulang ke Makkah, awal kita iqamah. Selesai. Tadi saya sudah ya. Nah, itu sekali aja, sebentar aja, sebentar saja. Nah, jadi di sini al-hajj wal umrah itu apa? Nah, bedanya awqatul haji makhsusatun wa waqtul umrati ammah. Nah, waktu haji itu tertentu, sedangkan waktu umrah itu bila mana aja boleh. Ya. Nah, itu ya. Haji itu tertentu, umrah itu bila mana saja boleh. Kapan mulai bisa melaksanakan niat haji? Boleh. Bila 1 Syawal pun boleh. 1 Syawal kalau alasannya berapa bulan itu? Sampai bulan Dzulhijjah 10 Dzulhijjah ya. Nah, 10 Dzulhijjah ketika orang wukuf ya. Nah, itu terbit matahari. Terbit ya. Nah, 10 Dzulhijjah terbit itu sudah habis tuh waktu melaksanakan niat haji. Itu namanya niat zamani namanya. Ya, masa kita memasang niat itu. Ya. Nah, tuh haji. Maka haji itu ya bisa di waktu-waktu yang lain. Kalau umrah isuk atau salah boleh, ya. Nah, itu. Jadi haji pasti ada umrahnya, wajib umrahnya. Tapi kalau umrah belum tentu haji. Man wajaba alaihil hajju wajabat alaihil umratu. Siapa orang yang wajib melakukan hajinya, maka wajib umrahnya. Nah, ya. Tapi kalau orang melakukan umrah,
disingkat haji. Kenapa? Karena bukan musim haji. Ya. Nah, arti haji dalam anggapan syarak. Nah, apa haji dalam? Qasdul baiti lin nusuk. Nah, ya. Kasab. Ya. Kasab itu tujuan, ya. Tujuan sesuatu yang benar-benar kita tuju ke sana. Ya, ada main-main. Nah. Karena apa? Karena kita butuh awan itu yang kita tuju tuh. Karena kita sangat butuh awan kita tuju tuh. Apa butuhnya kita? Kebutuhan kita itu untuk ya membuka jalan kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini kita cari. Yakni di dunia kita dapat kebaikan daripada hidayah Allah untuk beribadah, sehingga di akhirat juga kita mendapat surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini semua orang hendaknya. Pasti semua orang hendaknya. Semua orang hendak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita hendakin. Kita inginin, ya. Jadi tujuan haji kasabnya itu kita membutuhkan itu, ya. Nah, membutuhkan itu kemana kasabnya? Yakni ke Baitullah yang tadi dibina oleh Nabi Ibrahim tadi, ya, yang asalnya dibuat oleh Nabi Adam sudah ada, ya. Nah, itu tempatnya untuk apa? Linusuki, untuk ibadah haji. Linusuki, untuk ibadah haji. Ini belajar manasik itu, ya, cara manasik ibadah haji, ya. Itu definisi secara syarak, anggapan secara syarak, yakni apa namanya tuh, pergi ke Baitullah karena melakukan amalan ibadah haji yang akan datang. Katanya sini mana sini kan? Itulah maksud itu, ya. Nah, maksud kasar itu. Kalau umrah apa? Ziyaratul baiti lin nusuk, yaitu ziarah ke Baitullah juga, tapi ziarah dia. Tapi karena melakukan amalan ibadah haji yang akan datang, umrah juga, ya. Nah, itu loh. Dalil kewajiban ibadah haji mana dia? Minal Qur'an. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Karena Allah. Ini kita jaga hati kita ini karena Allah. Coba teman. Walillahi, dan wajib karena Allah atas manusia melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu kepadanya berjalan. Man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu rukun iman, yang mampu rukun Islam, yang mampu ke sana. Ya, nah, yang mampu. Lalu ukuran mampu itu kayak apa? Ada dari terangkan sudah sama Ustaz. Ustaz Anwar ada di dia, ada, ya. Nah, kalau kita nih beli rumah katanya, kita nih orang biasa, tapi kita milik rumah. Rumah kita tuh derajatnya rumah bupati. Itu kita jual untuk rumah biasa. Nah, sisanya haji. Itu mampu dah tuh katanya. Mampu katanya. Itu mampu ongkos. Mampu juga apa namanya tuh cara ibadahnya, ya, cara ibadahnya, amalan ibadahnya itu. Makanya kita ingin tahu cara-cara ibadah haji, ya. Nah, manis tata ilaihi sabila. Ini dari Quran, wajib atas manusia, tapi karena Allah. Mana lagi? Minas sunnah, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Jadi pertama 2 kalimat syahadat, wa iqamis shalah, ya, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Yang berikutnya adalah haji, ya. Nah, itu adalah rukun Islam. Jadi Islam itu dibina, rukunnya dibina. Rukun kalau ditinggal tidak disebut lagi dia rukun mija nih, tihang. Kalau dibuka tihangnya ini ada mija lagi, itu mundur gini kan, gitu kan. Jadi rukun Islam itu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu masuk Islam tuh membaca itu dulu. Wajib mendirikan sembahyang pula, wajib mengeluarkan zakat pula, puasa Ramadan wajib pula, haji wajib pula. Nah, dibina agama Islam itu atas 5 dasar. Pertama, bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah.
dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kedua, mendirikan sholat yang 5 waktu. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, mengerjakan haji, yakni ibadah haji bila mampu. Ya, ini dalil wajib naik haji. Dalil kewajiban ibadah haji seumur hidup 1 kali. Nabi bersabda, ya ayuhan nasu innallaha kataba alaikumul hajja. Hai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu untuk melakukan haji. Fahujju, maka hajilah olehmu. Ya. Nah, jadi itu Nabi nyuruh. Faqala rajulun, ketika itu Nabi bersabda, ada seorang berkata, bertanya kepada Nabi, "Aqul la amin ya Rasulullah." Tiap tahun ke Rasulullah. Ya. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, ya, hai manusia, Allah mewajibkan haji kepada kalian semua, maka lakukan haji. Rupanya ada yang Nabi itu dia begitu bertanya dia, setiap tahun ya Rasulullah katanya. Rasulullah. Apa jawab Nabi? Pasakata Nabi berdiam, tak ada ngomongnya. Pasakata hatta qala salasan, sehingga laki-laki ini 3 kali bertanya, Nabi berdiam masih juga bertanya, Nabi berdiam masih juga bertanya, buntil juga laki-laki. Ya, berani ya, Nabi berdiam masih bertanya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am la wajabat." Nah, seandainya aku jawab inggih ya Nabi, niscaya wajib 1 tahun. Tapi Nabi berdiam, tidak menjawab inggih, tidak menjawab iya. Kalau 1 tahun iya deh ya. Nah, ini wajib hanya sekali seumur hidup. Nah, manfaatkanlah Bapak Ibu yang sekali seumur hidup nih. Nanti kita datang ke sana, boleh jadi kita kembali ke sana, tapi tidak mungkin haji lagi, tapi mungkin umrah saja lagi. Asal ada bayar haji lagi. Karena investor sekarang nih, berangkat sekarang nih, berapa tahun lagi baru boleh. Nah, maka yang sesaat tuh dimanfaatkan sangat, ya, dimanfaatkan sangat di sana tuh. Dimanfaatkan sangat, ya. Nah, jadi aku penuhi panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik. Nah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya. Aku datang ke sana menghadap Engkau bukan main-main, Iqbal, kupenuhi panggilanmu sungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh, labbaik Allahumma labbaik, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya berbelanja saja lah. Nah, karena sampai ke sana banyak godaan ibu-ibu ya. Nah, ada macam-macam dalam, macam-macam baju, ya, macam-macam ini, ya. Alung kamol terus, nah, lebih banyak kamol terus. Nah, aku ya, karena saya lagi duit di sini katanya, berharga lagi di sini, aku habiskan aja lah, sekali klik, kuat pun guntingnya. Nah, belanja terus. Rupanya ke Masjidil Haramnya kurang, masya Allah ya. Baju ada